Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Miss Nindi di pelajaran kimia. Kita masih membahas tentang hidrokarbon. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana. Miss mau ingatkan di sini, kemarin kita sudah bahas hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tidak jenuh. Nah, kalau hidrokarbon jenuh itu semua ikatan karbon-karbonnya dalam senyawa hidrokarbonnya itu merupakan ikatan tunggal. Nah, contoh dari hidrokarbon jenuh adalah alkana. Alkana ini yang akan kita bahas di dalam video ini. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka atau alifatik dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini Miss punya sebuah struktur, ini namanya metana. Kalau struktur 3 dimensinya adalah seperti ini. Jadi atom yang hitam ini adalah karbon dan 4 atom yang putih ini adalah hidrogen. Jadi C, H, ini H, dan ini H. Ini adalah struktur dari metana, yaitu CH4. Nah, di sini ada contoh yang lain selain CH4, ada C2H6 atau etana. Bisa dituliskan juga sebagai CH3, CH3. Ini rumus strukturnya. Ini C, ini hanya. Ini juga rumus strukturnya namun dalam bentuk 3 dimensi. Yang hitam ini adalah karbon, yang putih adalah hidrogen. Ini juga ada contoh lain, yaitu propana. Jadi C-nya ada 3, H-nya ada 8, C3H8. Rumus strukturnya adalah ini, CH3, CH2, CH3. Ini rumus strukturnya juga C, hanya ada 8. Lalu ini adalah rumus 3 dimensinya. Miss, kok yang ini hanya ada 3, yang ini hanya ada 2 ya? Kalian ingat, kalau karbon itu mengikat 4 atom lain. Jadi ada 4 ya tangannya ini. Nah, kalau misalnya yang ini C-nya hanya mengikat 1 atom C lain atau C primer ya kemarin, maka hanya ada 3. Kalau C sekunder atau si CH2 ini, maka dia mengikat 2 atom C lainnya dan 2 atom hidrogen, maka CH2. Begitu juga ini yang C yang ketiga hanya mengikat 1 atom C lain, maka hanya ada 3, maka CH3, CH2, CH3 untuk propana. Nah, kalau misalnya kita misalkan jumlah atom karbon pada setiap unsur dengan N, maka jumlah atom hidrogen adalah 2N+2. Bener nggak ya? Kita coba di C4. Kalau C-nya 4, berarti N-nya 4 ya. Hanya itu 2 kali 4, 8, ditambah 2, 10. Oh, ternyata benar. Senyawa alkana selanjutnya adalah butana, itu punya rumus umum C4H10. Ini rumus strukturnya CH3, CH2, CH2, CH3. Ini rumus strukturnya juga, tapi lebih detail ya, nanti Miss jelaskan lebih lanjut. Lalu ini rumus 3 dimensinya. Miss, berarti kalau C5 kira-kira hanya berapa? Yuk, coba kalau C5 berarti 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12. Berarti C5H12. Nah, C5H12 itu adalah pentana. Selanjutnya di sini ada deret homolog alkana. Jadi deret homolog ini adalah suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Kalau alkana tadi rumus umumnya adalah Cn H2n+2. Maka coba kita jabarkan satu persatu. Kalau C-nya 1 berarti hanya 4, namanya adalah metana. Kalau C-nya 2 hanya 6, namanya etana. C3 hanya 8, namanya propana. C4H10 butana.
C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 adalah nonana, C10H22 dekana. Nah, jadi nanti mereka ini akan menjadi rantai utama di dalam senyawa alkana. Miss, rantai utama itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di tata nama senyawa alkana. Tapi ke-10 deret homolog ini wajib kalian hafal supaya memudahkan kalian nanti dalam mengerjakan tata nama senyawa alkana. Ada rantai utama, ada juga yang namanya cabang atau alkil. Jadi cabang atau alkil ini sebenarnya mirip dengan rantai utama yang tadi, tapi mereka kehilangan satu atom hidrogennya. Contohnya nih, tadi CH4 itu metana. Kalau misalnya hilang satu hidrogennya menjadi CH3, itu namanya jadi metil. Jadi yang tadinya akhirannya ana berubah jadi il. Coba lagi. Kalau tadi etana C2H6 hilang satu hidrogennya jadi CH2CH3 atau C2H5, namanya jadi etil. Ya, jadi C2H5 atau CH2CH3 ini sama-sama etil ya. Kalau yang ini disingkat, yang ini penjabarannya. Nanti akan Miss contohkan lebih lanjut di contoh soal. Kalau propil itu berarti propana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Propana itu C3H8, berarti propil C3H7, CH2, CH2, CH3. Selain itu, di propil itu ada jenisnya. Jadi tidak hanya yang lurus, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini namanya isopropil. CH, CH3, CH3. Bisa disingkat sebagai C, CH, CH3 dua kali. Miss, kenapa sih ada C-nya di sini? C di sini menandakan bahwa mereka ini adalah cabang atau alkil. Lalu di sini ada butana yang kehilangan satu atom hidrogennya menjadi butil, maka jadinya C4H9. Benar nggak? C4H9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3. 9. Ya, jadi butil itu C4H9 kalau mau dituliskan seperti ini. Butil itu punya 3 macam jenis lagi. Jadi ada yang namanya isobutil. Ini bentuknya seperti ini ya. CH2, CH, CH3, CH3. Ada sekunder butil. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau ingatnya mudah, iso tuh bentuknya seperti huruf T. Kalau sekunder butil tuh huruf L. Kalau tersier butil itu seperti ini nih. Jadi C, CH3, 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 CH3-nya mengelilingi C. Ada 3 kali. Nah, makanya bisa tulis seperti ini. C dalam kurung CH3 3 kali atau tersier butil. Nah, kalian jangan bingung, nanti ini Miss akan kupas tuntas di contoh soal ya. Jadi ini juga harus dihafal supaya kalian mudah dalam menentukan tata nama senyawa alkana. Jadi nggak usah setelah kita bahas deret homolog dan cabang, kita sampai ke bagian yang paling penting dari senyawa alkana, yaitu tata nama senyawa alkana. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian ikuti supaya bisa menuliskan tata nama senyawa alkana yang tepat, yang berasal dan diatur dari IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry atau kita biasa sebut dengan IUPAC. Jadi tata nama senyawa alkana ini merupakan tata nama yang mengikuti tata nama IUPAC. Jadi ada 9 langkah. Langkah yang pertama, penulisan dimulai dari nomor cabang, tanda strip, lalu nama rantai utamanya. Jadi nanti mereka ini dituliskan tanpa spasi. Jadi nanti pengganti spasinya adalah tanda strip ini.
Nanti akan Miss jelaskan. Tentukan rantai utama atau rantai terpanjang. Yang ketiga, atom yang terletak di luar atom C terpanjang merupakan cabang atau alkil. Atom C yang mengikat gugus alkil atau cabang diberikan nomor terkecil. Supaya nggak bingung, yuk kita ke contoh soal. Oke, supaya kalian nggak bingung, kita akan coba bahas salah satu contoh struktur. Jadi, ini ada satu struktur. Kalau misalnya kita mau cari tahu rantai terpanjangnya, itu biasanya yang lurus. Kita coba yang ini ya, berarti yang lurus ya. Nah, tadi kalau ini yang lurus, kita coba hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 tadi siapa? Heksana. Nah, ini kalian sambil diingat ya. Ini kalau satunya dari sini. Bisa nggak Miss satunya dari sini? Boleh, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tadi di aturan ada kata-kata bahwa cabang. Nah, cabang itu yang mana? Ini kan lurus. Nah, yang tidak termasuk di dalam rantai lurus ini tuh yang namanya cabang. Berarti cabangnya yang mana? Si CH3 ini. Nah, ini yang namanya cabang. Itu aturan yang nomor 3 tadi ya. Nah, kalau misalnya aturan yang keempat, cabang ini harus dapat nomor terkecil. Kalau kita hitungnya dari sebelah sini, dia dapat nomor 2 di C nomor 2. Tapi kalau kita hitung dari sebelah sini, dia dapatnya nomor 5. Berarti mana yang lebih tepat? Yang nomor 2. Nah, jadi penulisannya adalah nomor cabang, tadi nomor 2 ya. 2. CH3 itu namanya siapa? Metil. Berarti kita tulis metil. Karena C-nya ada 6 berarti heksana. Ingat ya, menuliskannya itu tanpa spasi. Coba deh kita coba yang lain. Misalnya Miss punya gini, CH3. Oke. Nah, kalau ini kita hitung dulu rantai utamanya. Tadi Miss udah bilang kan kalau misalnya rantai utama biasanya yang terpanjang. Tapi nggak selamanya. Misalnya nih kita hitung dulu ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, kalau kalau lurus berarti 4. Coba kalau kita belok ke sini 1, 2, 3. Oh, ternyata benar rantai utamanya adalah 4. Nah, sekarang kita mau kasih nomor. Satunya boleh dari sini nggak Miss? Boleh, coba kita coba 1, 2, 3, 4. Kita coba juga dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lihat si cabangnya ini dapat nomor berapa nih? Harus ini cabang ya. Ingat tadi yang di luar rantai lurus adalah cabang. Harus dapat nomor terkecil. Berarti nomor 2 lagi. 2. Karena CH3 namanya metil, berarti metil. Kalau 4 tadi apa? Butana. Butana. Jadi mencangkup 4 langkah yang tadi sudah Miss jelaskan. Cara menamakannya adalah nomor cabang. Lalu nama cabang, ini nama rantai utama. Dipisahkan dengan tanda strip. Ya, lalu mencari rantai paling terpanjang, biasanya rantai lurusnya, tapi itu biasanya karena bisa jadi nanti ada kasus-kasus di soal-soal yang lain itu tidak selamanya yang lurus adalah yang terpanjang. Tapi untuk 2 contoh ini Miss contohkan dulu yang rantai lurus adalah yang paling panjang atau rantai terpanjangnya. Kali ini 6 berarti heksana diletakkan di belakang. Selain yang ada di lantai lurus berarti cabangnya, artinya di sini adalah metil. CH3 ingat tadi adalah metil. Metilnya berada di nomor 2, berarti 2 metil heksana. Sama dengan ini 2 metil butana. Coba Miss coba contoh soal yang lain. CH3, CH. Oke. Nah, ini kalau ini menamakannya bagaimana? Coba kita lihat.
Ini rantai lurusnya adalah 5, berarti ini kita simpan dulu rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau kita belok ke sini 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata rantai lurusnya adalah yang di atas. Berarti ini adalah cabang. Coba kita buat nomornya. Kalau dari sini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba dari yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya harus dapat nomor paling kecil. Ini cabangnya siapa? CH2, CH3 atau C2H5 etil. Nah, berarti namanya adalah etilnya terikat di atom karbon nomor berapa? 2, berarti 2 etil 1, 2, 3, 4, 5 pentana. Pentana. Nah, gitu ya. Ini adalah contoh dari 4 poin yang barusan kita bahas, yaitu langkah-langkah menentukan senyawa alkana. Yuk kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah yang selanjutnya ada langkah yang kelima dan langkah yang keenam. Alkil-alkil sejenis penulisannya digabung dengan diberi awalan di kalau dia ada 2, tri jika 3, tetra untuk 4, penta jika ada 5 alkil yang sejenis. Apabila salah satu atom C pada rantai terpanjang mengikat 2 gugus alkil sejenis, penulisan nomornya harus diulang. Contohnya bagaimana? Yuk kita bahas bersama-sama. Di sini Miss punya 2 contoh. Oke, kita tentukan dulu rantai terpanjang, selalu tentukan dulu rantai terpanjang. Rantai lurusnya ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, menuliskan nomornya, cabang harus dapat nomor terkecil. Berarti supaya dapat nomor terkecil, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ini cabangnya namanya apa ini? Ini cabangnya ya, karena tidak terletak di rantai utama. Cabangnya dua-duanya adalah metil. Nah, tadi kalau sejenis itu harus dituliskan ada tambahannya. Jadi nggak begini, 2 metil pentana. Nah, kalau ini jadinya salah karena metilnya cuma 1. Jadi cara menuliskannya adalah begini. Karena ini dua-duanya ada di nomor 2, berarti nuliskannya begini, 2, 2. Kan ada 2 berarti dimetil pentana. Nah, gitu. Coba kita coba yang ini. Sama ya, masih 5, ini rantai utamanya si pentana. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau mulai dari sini Miss, coba 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata mau mulai dari kiri atau dari kanan itu sama-sama cabangnya di nomor 2 dan 4. Jadi tidak masalah, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Namanya jadi apa? Karena ada dua-duanya ada metil di cabang nomor 2 ada dua-duanya ada metil, cabang di nomor 4 adalah dua-duanya juga metil, berarti ada 4 metilnya. Berarti gimana cara menuliskannya? 2, 2, 4, 4 karena ada 4 jadi tetra metil pentana. Coba kita punya contoh lain nih ya. Kita kasih nama bareng-bareng. CH3 CH. Nah, kita punya contoh ini misalnya. Maaf ya, ini tulisannya agak. Oke. Ini rantai terpanjangnya berapa? 5. Sekarang kita kasih nomor ya. Kasih nomor. Kalau satunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabang nomor 3 dan 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabang nomor 2 dan 3. Berarti kita pilih dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor berapa nih?
Nomor 2 dan nomor 3 sama-sama metil. Berarti namanya siapa? 2,3. Jadi ini nuliskannya berurutan ya. Jadi kalau ada 2 dulu disusul dengan 3, 4 dan seterusnya. Karena ada 2 berarti namanya dimetil. Dia rantai utamanya adalah pentana, berarti pentana. Nah, ini adalah contoh dari langkah kelima dan langkah yang keenam. Langkah yang selanjutnya adalah yang ketujuh, alkil yang memiliki rantai C lebih panjang lebih berprioritas mendapatkan nomor terkecil. Ini jadi maksudnya nanti kalau ada etil sama metil, nah etilnya harus dapat nomor lebih kecil, jadi harus lebih kita prioritaskan. Nanti kalau misalnya ada propil, ada etil, ada metil, nah si propil ini lebih berprioritas dapat nomor yang lebih kecil dibandingkan etil dan metil. Nanti ada contoh soalnya. Alkil-alkil tidak sejenis dituliskan berdasarkan abjad. Jadi lihat abjad awalnya tadi ada metil, ada etil. Jadi nanti kalau ada metil dan etil, duluan etil nulisnya karena etil depannya E, metil depannya M. Supaya nggak bingung, kita ke contoh soal. Oke, untuk langkah ke-7 dan ke-8 ini Miss punya sebuah contoh soal. Ini rantai terpanjangnya adalah 5 ya, masih sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, cabang dapat nomor terkecil. Berarti kita harus hitung dari sebelah sini. Karena kalau dari sebelah sini jadinya dapat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sebelah sini jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Dapat nomor C nomor 2. Berarti dari sebelah sini ya menomorkannya. Oke, kita mau beri nama karena di sini ada 2 cabang yang beda, yang atas metil, yang bawah etil. Nah, ini mau kita beri nama karena dua-duanya sama nomornya jadi tidak masalah. Kita tuliskan saja 2. Ingat etil dan metil abjadnya lebih dulu etil. Berarti 2 etil, 2 metil pentana. Oke, kalau Miss punya contoh yang lain nih, misalnya CH2 CH3. Oke, ini Miss pindah nih si metilnya ke C ke sebelahnya ya, atau C nomor 3. Nah, tadi aturannya adalah kalau ada 2 cabang, ya ini ada 2 cabang, kita kan mau menentukan nomor urutnya dari mana, dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Etil dan metil lebih berprioritas siapa? C yang lebih panjang yang mana? Si etil. Berarti etil berhak dapat nomor yang lebih kecil. Jadi menghitungnya tetap dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mulai dari sini, si metilnya jadi nomor 3, etilnya dapat nomor 4. Itu tidak sesuai ya. Jadi harus etilnya dapat nomor lebih kecil. Berarti kita mulai dari sini hitungnya tadi ya. Kita beri nama. Ingat, etil dulu baru metil karena sesuai abjad. Berarti 2 etil, metilnya nomor 3, berarti 3 metil pentana. Nah, gitu ya. Jadi ingat, yang lebih panjang cabangnya itu lebih berprioritas. Dapat nomor C yang paling kecil. Gitu. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah apabila terdapat beberapa alternatif rantai C terpanjang, harus dipilih rantai C yang mengandung gugus alkil atau cabang sebanyak mungkin. Nah, ini contohnya gimana? Misalnya gini. Tadi kan kita taunya rantainya lurus ya. Nih kalau lurus itu cabangnya cuma 1 di nomor 3. Si propil ini ya, C3H7. Tapi kalau misalnya kita buat strukturnya seperti ini,
Nih masih sama-sama 5 juga pentana, tapi ternyata cabangnya jadi ada 2 nih. Yang satunya metil, yang satunya etil. Oke, tadi ingat menomorkan nomor urut, cabang harus dapat nomor terkecil. Kalau dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Cabang di nomor 3 dan nomor 4. Tapi kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya dapat nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita pilih yang dari sebelah sini ya. Cara menamakannya tadi ingat sesuai abjad, karena di sini ada etil dulu, berarti 3 etil, 2 metil, pentana. Oke. Nah tadi kalau misalnya yang lurus aja tadi gimana Miss? Kita coba ya, walaupun itu tidak sesuai dengan tata nama. Kalau lurus aja nih, namanya jadi 3 propil pentana. Nah ini yang salah ya, dan ini yang benar. Itu jadi ada 9 langkah dari tata nama senyawa alkana. Jadi nanti kita akan bahas lagi di contoh soal. Miss punya beberapa contoh soal. Dari tata nama kita jadikan struktur. Dari struktur seperti ini menjadi tata nama. Bahkan kita harus bisa cek apakah struktur itu sudah benar nanti dari sebuah tata nama atau belum. Nanti kita akan sama-sama bahas di latihan soal. Oke, Miss punya contoh soal ya. Sebelum ke contoh soal, tapi Miss mau jelaskan dulu. Tadi misalnya dari propana, gimana cara menuliskan propana? CH3, CH3. Nah, ini boleh dituliskan dengan ini, N propana. Kenapa Miss ada N-nya? Jadi N itu artinya dia normal. Kalau normal berarti rantainya lurus. Kita coba lagi. Kalau 4 gimana Miss? CH3, CH2, CH2, CH3. Ini N butana. Kalau 5 gimana Miss? Oke, CH3, CH2, 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 CH3. Berarti N pentana. Kalau 5 udah pentana. 6 CH3, CH2, 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 CH3. Jadinya N heksana. Kalau 7 nanti N heptana gitu ya. Coba kalian lihat ya di sini. Kenapa sih dia disebut deret homolog? Kalau kalian lihat di sini, ini kan CH3, CH2, CH3. Lihat di butana. CH3, CH2, CH3 nambah 1 CH2-nya. Nih. Ke pentana dari butana sama nambah CH2 juga tuh. CH2, CH2, CH3. Di sini kan sama nih, CH2, CH2, CH3 tambah 1 CH2-nya. Di heksana juga sama, tambah 1. Nanti di heptana juga sama, CH2-nya tambah 1 lagi. Dan seterusnya sampai C10H22. Itu untuk normal ya, yang rantainya lurus. Miss punya contoh lain ya. CH3, CH2, 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 CH3. Kira-kira ini apa namanya? Ini sebenarnya rantai lurus ya, cuman dia tuliskannya agak belok sedikit. Ini namanya siapa? Tadi kalau 5 N pentana. Ih, masa sih Miss? Coba kalau ini taruh di sini. Jadinya apa nih? CH3, CH2, 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 CH3. Bener ya, namanya N pentana. Jadi kalian jangan bingung kalau ketemunya seperti ini nih. Sama aja rantai lurus, cuma dia agak belok sedikit ya. Lanjut, kalau misalnya Miss punya soal seperti ini. CH3,
Oke, Miss ini apa C2H5? Loh, tadi Miss udah jelaskan. C2H5 itu kalau kita jabarkan seperti ini. CH3, CH, CH2, kita tulis dulu ya, ini CH2, CH3, C2H5, ingat C, C. Yang ini CH2, yang ini CH3. Gitu. Ya, namanya jadi siapa? Kita tulis dulu nomornya mulai dari mana? Dari sini atau dari sini? Ingat, cabang dapat nomor terkecil. Kalau dari sini cabang dapat nomor 4, kalau dari sini cabangnya dapat nomor 2. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya jadi siapa? 2 etil, kalau 5 pentana. Gitu. Miss ada contoh soal yang lain nggak? Ada, boleh yuk kita coba ya. CH3 2 kali CH strip CH C2H5 C CH3 nya 3 kali. Waduh, nih mulai agak susah nih ya. Tapi kalian pasti bisa. Kita tulis dulu. Jadi ini maksudnya apa, Miss? Jadi ini yang dalam kurung ini artinya mereka ini terikat di C yang ada di depannya. Nah ini nulisnya gimana, Miss? Yuk kita coba bareng-bareng ya. Kita tulis dulu yang utamanya dulu, ini yang ini ya, CH CH, ini CH juga, ini C. Oke, kita tulis di sini berarti karena di sini ada 2 yang terikat, kita tulis aja di sini 1 boleh, CH3, CH3 juga. Oke, mantap ya. Sudah lengkap belum ini? 1, 2, 3. Kalau 3 ikatannya berarti CH. Oke, udah benar. CH-nya mengikat C2H5, berarti CH2, CH3. Oke, C2H5. Yang ini C-nya mengikat 3. Waduh, banyak ya, Miss. Nggak apa-apa. CH3, CH3 ke atas juga CH3. Nah, ini jadi namakannya gimana, Miss? Ingat, kita cari rantai yang paling panjang. Rantai yang paling panjang kira-kira berapa ini? Lurus? Kalau lurus coba ya. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gini coba kita lingkarin dulu. Oke, lurus ternyata 5. Kalau misalnya belok bisa nggak, Miss? Kita coba ya. Gini. Nah, kalau yang ini tadi cabangnya ada berapa? Sebelumnya kita hitung dulu. Cabangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ingat cabangnya ada 4 kalau lurus. Kalau dia misalnya belok yang tadi ya. Nih, kalau gini cabangnya ada berapa? Cuma 2. Aduh, berarti kita pilih yang berarti kita harus pilih yang lurus tadi ya, karena cabangnya ada 4. Oke, kita gambar nih yang lurus. Kita kasih nomor dulu. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tadi apa? Pentana. Oke, sekarang kita mau, bener gak nih satunya dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini boleh gak, Miss? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba dua-duanya. Kita akan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Coba kalau C-nya dari sini, berarti cabangnya di nomor 2, nomor 3, sama nomor 4 ya. Kita coba tulis. Coba kalau yang atas dulu ya. Berarti 3 etil 2,4,4 trimetil
pentana. Tuh kalau yang ini. Kalau yang bawah ini ya, kita coba namain juga. Jadinya 3 etil 2,4 strip ya, trimetil pentana. Nah, sekarang coba kelihatan bedanya ya di sini. Yang satunya 2,4,4, yang satunya 2,2,4. Kita pilih yang mana? Yang benar adalah yang bawah. Kenapa? Karena metilnya dapat nomor lebih kecil. Kalau mulai dari sini jadinya 2,4,4. Jadi yang ada duanya ini di nomor 4. Tapi kalau mulai dari sini satunya ya, satunya mulai dari sini, yang ada 2 ini jadi nomor 2 gitu. Jadi ini yang lebih benar. Jadi hati-hati kalau ininya ya ini lebih banyak ya dibanding yang ini kan ada 2 nih metilnya. Ini cuma ada 1, berarti dia lebih berprioritas dapat nomor yang lebih kecil seperti itu. Ya. Sekarang kita mau coba dari tata nama. Kita harus tuliskan strukturnya. Contohnya di sini 3 etil 2 metil pentana. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu gambar rantai induknya dulu. Gambar rantai induk atau rantai utama ya. Yang kedua baru kita tambahkan cabang. Oke, kita langsung praktekin aja ya. Pentana berarti 5. Terus dulu nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus nomor 2-nya ada metil. Ini nomor 2 ya. Satunya kita anggap dari sini. Etil di nomor 3. 1, 2. Ingat, kalau CH3 tadi metil. Kalau CH2, CH3 berarti etil. Kalau dia nulisnya C2H5, ini juga etil. Nah, ini yang suka-suka keluar ya. Nah, sekarang kita mau kasih H-nya dulu. Ingat kalau di kiri dia cuma 1 tangannya berarti CH3. Ya. Ini juga CH3, dia cuma ikat 1. Ini ikat berapa? 1, 2, 3, berarti tinggal 1 hanya CH. Ini tinggal berapa hanya? 1, 2, 3, CH. Ini ikat 2 berarti CH2. Ini ikat 1 berarti CH3. Ini mengikat 2, CH2. Di sini CH3. Nah, inilah struktur dari 3 etil 2 metil pentana. Gitu. Ya, Miss contoh lain, Miss. Boleh, kita hapus dulu yang ini ya. Oke, contoh lain misalnya 4 etil 2,5 dimetil oktana. Waduh, oktana ada berapa C-nya? 8. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 etil. Di nomor 4 ada etil, berarti C. Di nomor 2 dan 5 ada metil, berarti C-nya 1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini C lagi. Nah, gitu. Yuk kita kasih H bareng-bareng. Karena cuma ikat 1 berarti CH3. Ikat 3 CH. Ikat 1 C lain berarti CH3. Mengikat 2 CH2. 1, 2, 3 CH. Ini 1, 2, 3 lagi berarti ini juga CH. Yang ke bawah ini CH2 karena mengikat 2 ya. Ini CH3. Ini mengikat 2 berarti CH2. Ikat 2 berarti CH2. Ini CH3 dan ini CH3. Nah, inilah struktur dari 4 etil 2,5 dimetil oktana.
pentana. Miss, contoh lain, Miss. Boleh, yuk kita satu lagi ya. Contohnya misalnya 3 etil 2,3 dimetil pentana. Nah, ini lebih singkat nih, pentana lagi. Berarti C-nya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Etil di nomor 3, CC. Metil di nomor 2, C-nya di sini boleh karena di sini dia bawah udah ada etil, atasnya boleh kasih metil. Ya, kita kasih H lagi. CH3 karena ada 3 ini CH. CH3. Lihat di sini. 1 2 3 4. Udah 4 nih. Berarti nggak boleh lagi ditambah H. Berarti biarkan dia C aja. CH3, ini CH2, CH3, CH2, CH3. Nah, inilah struktur dari 3 etil 2,3 dimetil pentana. Oke, selanjutnya kita mau menganalisis benar atau tidaknya tata nama suatu senyawa alkana. Misalnya nih Miss punya sebuah struktur ya. Kita tulis dulu 4 metil pentana. Nah, tata nama ini udah sesuai belumnya sama tata nama IUPAC ya. Coba kita lihat pentana. Berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya di nomor 4 metilnya ya. Di nomor 4. Kita hitung dari sini aja deh. 1, 2, 3, 4. Kita isi dulu hanya CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Coba kalian lihat. Kalau kita misalnya hitungnya dari sini, tadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Metilnya dapat nomor 4. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira namanya berubah nggak ya? Coba. Kalau ini nomor 2 berarti metilnya jadi 2 metil pentana. Ternyata ini masih salah. Jadi yang benar adalah 2 metil pentana. Jadi kita rubah tata nama ini, senyawa ini adalah 2 metil pentana. Jadi salahnya itu ada di penomoran cabang. Ya, salahnya ada di penomoran cabang. Gitu. Contoh lain ada nggak, Miss? Coba kita contoh lain ya. 2 etil propana. Coba 2 etil propana. Propana C-nya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, ini kalian harus hafal ya. Tadi propana ada 3, butana itu 4 C-nya. Kalau pentana berarti 5, heksana berarti 6 ya. Kalian harus hafal dan ingat. Propana berarti C-nya ada 3. Di nomor 2 atau di tengah-tengah ini ada etil. Berarti etil tadi ada 2 ya, CH2, CH3. Kita kasih hanya dulu CH3, kalian mengikat 3 berarti CH. Ini CH3, CH2, CH3. Oke, sekarang kita cari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya kira-kira berapa ya? Coba. Kalau 3 gini propana, tapi kalau begini, kalau nggak lurus agak belok sedikit jadinya 4. Kalau 4 apa? Butana. Nomor satunya dari mana? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Kita pilih yang ini ya. Karena kalau dari sini satunya ini 1, 2, 3, 4. Dia metilnya dapat nomor 3. Kalau dari sini dapat nomor 2. Berarti harusnya namanya adalah 2 metil butana gitu. Oke.
Jadi supaya kalian lebih paham, di sini Miss punya latihan soal. Ini soal yang pertama. Tuliskan nama IUPAK Alkana berikut. Ini yang A, ini yang B. Lalu ini yang C dan ini yang D. Ini masih sama, nanti kalian tentukan tata nama dari senyawa alkana berikut. Lalu yang nomor 2, gambarkan rumus bangun alkana berikut. Jadi kita harus tuliskan rumus strukturnya. Ini sudah ada tata namanya. Yang nomor 3, kita periksa apakah penamaan berikut sudah sesuai atau belum dengan tata nama IUPAK. Jadi kalian kerjakan sendiri dulu latihan soalnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.